Enggak Kang, silakan Kang. Ada pertanyaannya? Sisi supranatural dari Gunung Padang ini. Kalau yang saya telah ketahui ya mengenai sisi supranatural dari situs Gunung Padang itu begini. Pernah ada pengunjung yang dari Bogor, mereka bawa anak kecil, terus difoto dari teras 4 ke arah teras 5, yang kebetulan pada saat itu arahnya ke sebelah selatan, ke arah teras 5 dari teras 4 ya. Dari 5 ke 4 ya? Ya, nggak ngeh sih pada saatnya di foto itu, nggak ngeh bahwa ada sosok yang muncul gitu di belakang teras 5 itu, di samping tangga yang masuk ke teras 5. Ternyata pas sudah lama mereka kirim foto, ada yang hal yang mengejutkan gitu, kok tiba-tiba setelah di zoom di belakang teras 5 ternyata ada sosok yang tinggi besar. Dandanannya pakai kain keraton gitu ke bawahnya, tapi ini nggak pakai baju kalau pada saat itu. Setelah komunikasi sama dari kebudayaan terus Pak ahli supranatural juga, wajar karena situs Gunung Padang ini mengandung banyak kadar besi kan, bebatuannya andesit. Jadi sewaktu-waktu kalau kena inframerah pasti ada sosok yang kena di foto itu, ada muncul gitu. Kenapa? Karena ada unsur 3 dimensi. 3 dimensi dari aura, energi dari bebatuan tersebut, terus sinar ultraviolet itu dari kamera ya. Terus dari hal-hal lain juga seperti halnya misalkan pakai pakaian yang mini gitu. Seharusnya ke Gunung Padang itu dianjurkan jangan pakaian yang mini karena harus nyopan, harus seperti keraton. Aura tertutup ya. Ya, masih auranya masih, walaupun hanya sepele kelihatannya hanya begitu keadaannya, tapi dari sisi itu supranatural masih kental gitu, ada unsur mistisnya masih kental. Misalkan tiba-tiba nggak secara diduga ada angin besar atau ada yang sosok muncul yang mengerikan, tapi dengan kejadian ada yang sosok muncul itu kalau ke manusia itu nggak mengganggu, mereka nggak mengganggu gitu. Terus dari hal-hal yang lain seperti yang betapa malam gitu ada kemunculan suara-suara aneh, biasa ada, cuma nggak mengganggu ke aktivitas gitu. Warga ya. Nggak pernah, terutama kalau kemunculan binatang melata itu alhamdulillah sampai saat ini sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah ada kejadian gitu. Begitu aja. Warga sering lihat apa kan? Cahaya-cahaya musik gitu nggak? Kalau dulu pernah sesepuh mengatakan kalau malam Jumat atau malam Purnama atau malam Selasa itu pernah ada suara gamelan, seperti halnya Nayagan menabuh gamelan itu. Penduduk sana bertanya, kok tadi malam ada suara dari sini? Enggak, katanya. Dari sini bertanya ke sebelah sana juga, dari sebelah sana nggak ada. Ternyata objeknya ya ke sana di Gunung Padang. Kebetulan di teras 1 itu kan ada batu gamelan. Ya. Ada ruang kesenian, ruang pertunjukan lah. Jadi mungkin malam purnama mereka mengadakan ritual bersama di tempat tersebut. Karena identik dengan namanya Gunung Padang kan gunung bercahaya, gunung tempat berkumpulnya para leluhur. Ya. Itu hal. Terus ada juga misalkan suara dentuman seperti meriam, mercon, kalau menurut para ahli mistis sih, jadi gunung ini ada rongga yang besar di bawahnya, sewaktu-waktu ada, kalau secara logikanya
ada hajatan gitu. Jadi ada yang punya KW ya, punya hajat ya. Hajatan lah. Jadi ada dentuman kalau dari arah kejauhan itu suaranya persis dem. Kalau di sekitar sini hanya getarannya aja, getarannya. Pernah saya kejadian sebelum ada penelitian, seminggu sebelum ada penelitian datang, saya mendengarkan dari mulai jam 9:15 sampai jam 3 subuh itu seling 15 menit, seling 5 menit ada suara dur. Salahnya ya menurut mereka sih ada rongga gitu, di dalamnya itu ada ruangan besar, tapi itu belum bisa dibuktikan. belum pernah dibuktikan, hanya bisnisnya aja, mitos. Terus pernah juga dulu penduduk setempat, kampung Cipanggelaan, namanya Mang Ibin, itu mempergunakan batu itu buat tapakan itu rumah. Diganjal kan, biasanya diganjal kayak buat ganjal. Ya, ganjal rumah. Itu malam Selasa, kalau enggak seminggu 2 kali, seminggu sekali itu pasti rumahnya digoyang seperti gempa. Setelah lama prosesnya, ditanya ke yang ngerti, ternyata bebatuan tersebut harus dikembalikan ke asalnya tadi. Nah, terakhir yang saya tahu, anak sekolah SMK lah dari Cianjur, mereka sama pacarnya bermain, ternyata sepulangnya dari Gunung Padang itu bawa batu kecil. Mungkin karena batuan tersebut pecahan dari batuan andesit Gunung Padang gitu, mereka bawa gitu, iseng-iseng. Ternyata mereka setelah sampai ke rumahnya jatuh sakit, terus tidak bisa melihat, buta. Ya setelah lama prosesnya bertanya, mereka harus mengembalikan batu tersebut melalui ritual berdoa di sana, tawasulan, ya udah kembali lagi seperti semula. Sehat ya. Itu yang saya ketahui. Terakhir itu 2012, pertengahan 2012. Terus kalau di batu yang diangkat di teras 4, ada kan yang diangkat itu, ya, banyak orang bilang itu batu Kanuragan. Nah, kalau batu Kanuragan yang saya ketahui kisahnya ini, misalkan serombongan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, terus ada pemuda yang bisa ngangkat, alhamdulillah keangkat sampai ke panggul gitu.